Selamat datang di video simulasi bantuan hidup dasar unit perawatan umum Rumah Sakit 5ASI Sisma Medika. Kasus kematian akibat henti jantung atau sudden cardiac death merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Penyakit tersebut menyerang secara tiba-tiba dan bisa mengakibatkan kematian apabila tidak dilakukan tindakan dengan segera. Penelitian menunjukkan 80% henti jantung mendadak disebabkan pada masalah koroner. 10-15% disebabkan oleh gagal jantung dan 5-10% diakibatkan penyakit jantung bawaan atau masalah pada kelistrikan jantung. 10 menit adalah waktu maksimal untuk menolong seseorang dengan henti jantung agar dapat tertolong. Aspek dasar pertolongan bantuan hidup dasar atau BHD dimulai dari DRSCAB, yaitu Danger, Response, Shout for Help, Circulation, Airway, dan Breathing. 1. Danger. Pada saat di tempat kejadian, kenali dan pelajari segala situasi dan potensi bahaya yang ada sebelum melakukan pertolongan. Pastikan keadaan aman bagi penolong, lingkungan, dan korban. Respon. Periksa kesadaran pasien. Penilaian yang digunakan adalah AVU, yaitu alert, verbal, dan unresponsive. 3. Shout for help. Saat korban tidak memberikan respon setelah dilakukan pemeriksaan kesadaran, penolong meminta bantuan untuk menghubungi tim medis. Penelpon harus menyebutkan kode darurat, nama pelapor, unit kerja, lokasi kejadian, dan jumlah korban. 4. Circulation. Penolong melakukan pengecekan sirkulasi dengan meraba arteri karotis kurang dari 10 detik. Gunakan bagian jari terluas, rasakan denyut nadi karotis di bagian lateral leher. Saat tidak dirasakan denyut nadi, lakukan tindakan resusitasi jantung paru. Pertama, penolong memastikan dada korban terbebas dari halangan seperti pakaian untuk meyakinkan penempatan lengan saat melakukan RJP, yaitu di tengah tulang dada, serta dapat melihat pengembangan atau recoil dada. Posisikan diri di samping korban, lutut sejajar dengan bahu korban untuk memudahkan pergerakan. Gunakan telapak tangan dominan sebagai tumpuan utama. Tangan satunya menumpuk di atasnya. Posisikan lengan dan bahu tegak lurus dengan dada korban. Kekuatan untuk kompresi bertumpu pada bahu penolong. Menentukan titik tekan, kita akan melakukan RJP dengan 30 kali kompresi dan 2 kali ventilasi selama 5 siklus. Prinsip-prinsip yang harus dilakukan saat melakukan kompresi adalah lakukan selama 2 menit dengan kecepatan 100 kali per menit dan kedalaman 5 cm. Tidak boleh ada jeda selama melakukan kompresi. Dan posisi kompresi atau penekanan harus recoil sempurna atau kembali pada posisi sempurna. Jika dalam pemeriksaan sirkulasi nadi teraba, lanjutkan dengan pemeriksaan airway dan breathing secara simultan. Periksa jalan nafas dengan melakukan manuver head tilt dan chin lift. Namun, jika dicurigai terdapat cedera di bagian leher, manuver yang dilakukan adalah jaw thrust untuk menghindari cedera leher yang lebih berat. Memeriksa jalan nafas, lakukan juga pemeriksaan nafas dengan cara look, listen, and feel. Look, lihat pergerakan naik turunnya dada korban. Listen, dengarkan suara nafas dari hidung atau mulut korban. Feel, rasakan hembusan nafas korban dengan menempelkan pipi penolong ke hidung dan mulut korban.
Pasien belum bernafas, lakukan pemberian nafas buatan dengan frekuensi 10-12 kali per menit dengan cara tutup hidung pasien saat memberikan bantuan nafas. Jika nadi teraba, namun nafas tidak baik atau tidak ada nafas, periksalah jalan nafas. Jika ditemukan sumbatan, lakukan manuver pinjer sweep untuk benda asing berupa cairan, atau pinjer cross untuk benda asing berbentuk padat. Bila nadi teraba dan ada nafas, lakukan recovery position atau posisi mantap untuk menghindari lidah pasien jatuh ke belakang menutup jalan nafas. Pemberian bantuan hidup dasar dengan tepat dan efisien dapat menurunkan angka kematian akibat henti jantung mendadak. Namun, jika pasien masih henti nafas dan henti jantung, posisi pasien tetap terlentang, lakukan resusitasi jantung paru sambil menunggu bantuan tim Code Blue datang. Semoga video bantuan hidup dasar dari unit perawatan umum ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.